Pada hari Kamis kemarin, artis senior Elma Tiana terlihat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kedatangannya itu untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait menjadi saksi dan memberikan keterangan seputar kepemilikan senjata api ilegal dari Gatot Brajamusti. Selama kurang lebih 3 jam lamanya, Elma mengaku dicecar sebanyak 27 pertanyaan seputar informasi yang ia ketahui terkait senjata apa yang dimiliki oleh pria yang kerap disapa A. Gatot. 27 pertanyaan. Dan tadi saya udah ini sama penyidik ya, emang sih sekitar kepemilikan senjata api dan film Azrak yang menggunakan properti itu asli atau tidak. Jadi seputar kepemilikan itu aja dan itu aja ya. Yang dijawab ya yang sekitar ya saya ketahui aja dan saya sudah buat di dalam BAP ya sudah diceritakan di situlah ya. Waktu pas di film Azrak itu saya adegan dramanya, jadi saya nggak kebagian film yang tembak-tembakan dan film perkelahian, saya nggak ada di situ. Jadi untuk saya hanya di scene drama aja. Tapi di film itu juga saya ditanyain apakah menggunakan properti asli itu atau tidak ya. Saya bilang saya kurang tahu. Saudari ET kita periksa dalam 27 pertanyaan terkait tentang hubungan yang diketahui oleh saudari ET. Yang pertama, kami dari penyidik mempertanyakan tentang bahwa benar saudari ET ini adalah salah satu artis bermain dalam film Azrak. Terus yang kedua, untuk menyatakan bahwa apakah benar dalam permainan film tersebut, apakah benar menggunakan properti senjata api ataupun jenis pistol itu dalam properti yang sesungguhnya. Nah, ini kami dalami dari keterangan-keterangan saudari ET bahwa selama dalam kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan ataupun memakai properti yang sifatnya asli, apalagi dalam hal ini senjata api. Nah, saudari ET ini mengenal saudara GB ini dari tahun 2004, yaitu menjadi guru spiritualnya sampai dengan 2011. Di dalam padepokan tersebut yang ada di padepokan GB, saudari ET bersama-sama dengan RA, terus ada juga saudara AS yang kemarin juga diperiksa, ini bersama-sama merupakan orang yang sering berkumpul di padepokan. Jadi memang adegan film-film yang dilakukan saudari ET ini tidak pernah melihat adanya keberadaan senjata api tersebut. 2 pucuk senjata api jenis pistol, yang pertama yaitu Glock tipe 26 kaliber 9 mm, yang kedua Walther PPK kaliber 32 mm, serta hampir 2000 butir peluru jenis kaliber 9 mm, 32 mm, dan 22 mm. Jadi total berapa? Hampir 2000-an lebih. Karena pada saat penggeledahan pertama itu ada 1400-an lebih, dan yang kedua ada sekitar 600-an lebih. Keterangan Elma Tiana memang dianggap sangat penting. Pasalnya wanita 41 tahun ini sempat menjadi murid setia selama 9 tahun lamanya di Padepokan A.A. Gatot. Terlebih saat berada di Padepokan, Elma mengaku sempat diperlihatkan dengan senjata api ilegal milik A.A. Gatot. Pernah. Seperti apa? Dalam momen apa? Mirip dengan yang ditunjukkan. Ya, memang mirip yang ditunjukkan dengan tadi kan dilihatin senjata apinya dan juga 2000 peluru. Kalau masalah itu kan peluru yang banyak itu saya nggak tahu, tapi kalau senjata api memang saya pernah lihat. Tapi lihatnya pas lagi saat itu, Mbak? Waktu di Terlebih Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya, AKBP Budi Hermanto menjelaskan bila Elma bersikap sangat kooperatif dengan memberikan sebuah informasi yang ia ketahui sehingga pihak kepolisian tak mengalami kendala. Kalau ET ya sebagai saksi sangat kooperatif ya, membuka semua informasi yang diketahui. Ini mungkin sangat membantu bagi pihak penyidik untuk mendalami proses penyidikan ini. Enggak, biasa aja. Saudari ET juga fun aja pada saat diperiksa polisi. Tidak ada kendala apa-apa? Nggak ada kendala, nggak ada masalah. Tak hanya Elma Tiana saja yang ikut terseret sebagai saksi dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dari Gatot Brajamusti. Rupanya pihak kepolisian juga mengaku siap memanggil beberapa saksi lainnya dan ada dari beberapa rekan selebritis yang perlu dimintai keterangan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut.
Ya, ini kan baru dari keterangan saudari ET. Kami akan mendalami lagi nanti untuk pemeriksaan selanjutnya kepada saudara GB. Masih kita dalamin beberapa saksi besok. Masih kita akan periksa, yaitu sutradara pembuatan film DPO, Detachment Police Officer, termasuk artis yang memerankan itu saudari NC, serta siangnya kami akan memeriksa saudari RA. Saudari ET bersama-sama dengan RA, terus ada juga saudara AS yang kemarin juga diperiksa. Ini bersama-sama merupakan orang yang sering berkumpul di Padepokan. Jadi memang adegan film-film yang dilakukan saudari ET ini tidak pernah melihat adanya keberadaan senjata api tersebut. Dua pucuk senjata api jenis pistol, yang pertama yaitu Glock tipe 26 kaliber 9 mm, yang kedua Walther PPK kaliber 32 mm, serta hampir 2000 butir peluru jenis kaliber 9 mm, 32 mm dan 22 mm. Jadi total berapa? Hampir 2000-an lebih. Karena pada saat penggeledahan pertama itu ada 1400-an lebih, dan yang kedua ada sekitar 600-an lebih. Keterangan Elmatiana memang dianggap sangat penting. Pasalnya wanita 41 tahun ini sempat menjadi murid setia selama 9 tahun lamanya di Padepokan AA Gatot. Terlebih saat berada di Padepokan, Elma mengaku sempat diperlihatkan dengan senjata api ilegal milik AA Gatot. Pernah. Seperti apa? Dalam momen apa? Mirip dengan yang ditunjukkan. Ya, memang mirip yang ditunjukkan dengan tadi kan dilihatin senjata apinya dan juga 2000 peluru. Kalau masalah itu kan saya peluru yang banyak itu saya nggak tahu, tapi kalau senjata api memang saya pernah lihat. Tapi lihatnya pas lagi saat apa, Mbak? Waktu di Terlebih Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya, AKBP Budi Hermanto menjelaskan bila Elma bersikap sangat kooperatif dengan memberikan sebuah informasi yang ia ketahui sehingga pihak kepolisian tak mengalami kendala. Kalau ET ya sebagai saksi sangat kooperatif ya, membuka semua informasi yang diketahui. Ini mungkin sangat membantu bagi pihak penyidik untuk mendalami proses penyidikan ini. Enggak, biasa aja. Saudari ET juga fun aja pada saat diperiksa polisi. Tidak ada kendala apa-apa? Nggak ada kendala, nggak ada masalah. Tak hanya Elmatiana saja yang ikut terseret sebagai saksi dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dari Gatot Brajamusti. Rupanya pihak kepolisian juga mengaku siap memanggil beberapa saksi lainnya, dan ada dari beberapa rekan selebritis yang perlu dimintai keterangan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Ya, ini kan baru dari keterangan saudari ET. Kami akan mendalami lagi nanti untuk pemeriksaan selanjutnya kepada saudara GB. Masih kita dalamin beberapa saksi besok. Masih kita akan periksa, yaitu sutradara pembuatan film DPO, Detachment Police Officer, termasuk artis yang memerankan itu saudari NC, serta siangnya kami akan memeriksa saudari RA. Selamat pagi, Insert Pagi hadir menjawab pertanyaan daripada Anda semua yang mungkin tadi malam tertidur memikirkan kira-kira bagaimana sih kelanjutan daripada kasus Gatot Brajamusti ini. Jika di awal memang fokusnya lebih kepada kepemilikan narkoba, kini sepertinya berubah atau shifting kepada kepemilikan senjata api ilegal, pemirsa. Dan tidak heran ya, ternyata ditemukan sekitar 2000 komponen daripada senjata api yang belum diketahui di kepemilikannya apakah benar-benar legal atau benar-benar ilegal. Makanya saat ini tengah didalami. Dimulai dengan pemanggilan Elmatiana sebagai saksi yang sangat kooperatif dan katanya juga akan dipanggil beberapa nama selebritis lainnya. Jadi sepertinya pemirsa, ini akan menjadi sebuah jalan cerita yang cukup panjang. Jadi kita semua akan mengikuti seperti apa sih ending daripada cerita ini. Nah, yang pasti ending daripada cerita cinta daripada Evangelista, siapa namanya? Siapa? Stephen William tepatnya. Kenapa saya bertanya-tanya? Karena memang itulah yang ditanyakan tentang bagaimana hubungannya kan. Sempat Celine, apakah masih dengan Natasha Wilona? Dengan Celine hubungannya seperti apa? Ternyata sudah ada kepastian. Stephen sudah mengakui hubungannya dengan Celine Evangelista. Untuk mengetahui seperti apa rasanya Celine Evangelista dan bagaimana dukungan keluarga, jawabannya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi.